Joy Kids. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, siap untuk memuji Tuhan hari ini? Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik khawatir minta di rumah duduk manis, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus tercurah dalam hati kami, membuat kami semua bersuka cita, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Kawati percaya semuanya bersuka cita. Walaupun hari-hari ini hujan setiap hari, banyak bencana alam di mana-mana, ada yang banjir, ada yang longsor, tapi Kawati percaya Tuhan selalu melindungi kita. Kasih-Nya tidak pernah beranjak dari kita. Kawati undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan memakai gerakan. Kita nyanyikan pujian pertama, biarpun gunung-gunung beranjak. Siap ya yang di rumah? Demikianlah firman Tuhan tidak akan meninggalkan kita walaupun banyak gunung-gunung beranjak. Kita harus semakin dalam lagi mencintai Tuhan. I love
percaya adik-adik yang di rumah cintanya sangat dalam pada Tuhan. Kita masih mau menyanyikan pujian, masih tetap berdiri dan semangat ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memulihkan kita, memberkati kita, menyembuhkan kita sampai hari ini kita semua ada. Kita mau mencintai Tuhan, selalu mencintai Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Cinta Yesus
kasih Bapa, walaupun di sekitar kami, di sekeliling kami banyak bencana Tuhan, namun kami mau selalu mencintai Tuhan karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan kepadamu menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami taat dan melakukan perintah firman-Mu. Kuasa iblis, roh setan yang mau mencuri firman-Mu dari hati kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online Gereja Anak. Siapa yang senang pagi ini? Yuk kita angkat tangan. Puji Tuhan. Kenapa kita senang anak-anak? Karena Tuhan baik, ya. Tuhan sudah pelihara setiap hari sampai hari ini. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Yakub punya anak dua kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ya, yang harusnya memiliki hak kesulungan siapa? Yang sulung itu Esau. Tapi Esau menukarnya dengan sepiring kacang merah. Akhirnya hak kesulungan jatuh kepada Yakub. Ya, karena ini sudah cerita kemarin bahwa akhirnya Bapak Ishak memanggil Yakub. Yakub ke sini. Kakakmu Ishak marah. Sekarang kamu pergi saja ke padang Aram, ke rumah om kamu, yaitu Om Laban. Ya, akhirnya Yakub juga pergi. Ya, pergi. Wah, dulu nggak ada angkot, nggak ada bis, nggak ada kapal. Ya, jadi Yakub berjalan sampai di satu tempat. Yakub tidur, ya, kemarin minggu lalu. Kemudian Yakub mimpi bahwa tempat itu adalah tempat di mana malaikat Tuhan bisa turun naik, dan Yakub diberkati. Ya, mengapa Yakub diberkati? Kan Yakub udah bohongin bapaknya. Ya, tapi Yakub juga punya sifat yang baik, yaitu dengaran. Waktu Bapak Ishak katakan kamu nggak boleh menikah dengan orang Kanaan, kamu harus pergi ke rumah Om Laban. Ya, jadi walaupun Yakub punya kelemahan, tapi Yakub juga orangnya taat. Ya, akhirnya Yakub berjalan anak-anak sehari 2 hari. Ya, kemudian Yakub lihat, wah, itu ada padang rumput, wah, ada orang-orang. Akhirnya Yakub bertanya, Pak, numpang nanya, boleh nggak? Boleh. Saya mau nanya, Bapak kenal nggak sama Bapak Laban? Oh, kenal. Bapak Laban itu orang yang kaya. Terus Yakub bilang lagi, Pak, bisa nggak minta tolong anterin saya ke rumah Bapak Laban? Boleh, tapi nanti ya tunggu, saya akan memberi minum domba-domba saya. Akhirnya Yakub duduk kan. Waktu duduk tiba-tiba ada seorang gadis yang cantik datang juga mau mengambil air. Akhirnya orang-orang di situ mengatakan, itu Yakub, itu anaknya Bapak Laban, namanya Rahel. Yakub senang anak-anak, akhirnya berkenalan dengan Rahel, anaknya Bapak Laban. Akhirnya Yakub ikut dibawa sama Rahel ke rumah Bapak Laban. Ya, setelah di rumah Bapak Laban, Yakub cerita bahwa dia itu anak Bapak Ishak dan mamanya Ibu Ribka. Ribka itu saudaranya Laban. Akhirnya Yakub bekerja dengan setia, dengan rajin selama 1 bulan. Udah 1 bulan, Bapak Laban nanya, Yakub, sebagai upah kerja kamu mau apa? Wah, Yakub diam. Gimana ya? Akhirnya Yakub
memberanikan diri anak-anak. Oh, Bapak Laban, Om Laban, saya mau Rahel saja menjadi istri saya. Wah, mau diberi hadiahnya Rahel sebagai istrinya. Akhirnya Bapak Laban katakan, boleh, tapi kamu harus kerja selama 7 tahun. Wah, lama nggak? Lama ya. Tapi aku mengerjakan dengan setiap 7 tahun. Setelah 7 tahun dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya datang sama Pak Laban. Oh, Om Laban, saya udah kerja 7 tahun. Mana hadiah saya? Mana upah saya? Yaitu Rahel. Disetujuilah anak-anak Rahel menjadi istrinya Yakub. Tapi waktu malamnya bukan Rahel yang datang kepada Yakub, tapi Lea, kakak Rahel. Jadi Rahel ini punya kakak namanya Lea. Ya, akhirnya anak-anak Yakub belum boleh serumah dengan Rahel karena di sana ada adat istiadat tidak boleh adiknya menikah mendahului kakaknya. Akhirnya Yakub menikah dulu dengan Rahel. Bukan Rahel, siapa? Lea. Ya, setelah 7 hari baru Yakub bisa serumah dengan Rahel, tapi mesti kerja lagi 7 tahun. Wah, anak-anak, tabur tuai. Dulu Yakub pernah membohongi Bapak Ishak. Dia mengaku Esau, padahal Yakub dah. Sekarang Yakub harus menuai. Yakub minta Rahel tapi diberi Lea. Ya, anak-anak, tidak sampai di situ ceritanya. Akhirnya Lea ini punya anak. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi. Kemudian ini Rahel, aduh saya belum punya anak, gimana ini Yakub? Akhirnya Rahel juga punya membantu. Diberikanlah membantunya kepada Rahel, namanya Bilha. Dari Bilha punya anak 2. Lea punya anak lagi. Ya, sampai lama, sampai 10 anaknya dari yang Rahel belum punya anak aja. Ya gimana, Rahel sedih. Tapi akhirnya Tuhan mengabulkan. Rahel punya anak. Siapa yang tahu? Ya, anak Yakub dari Rahel siapa namanya? Betul, Yusuf. Ya, Yusuf itu anak Rahel. Ya, setelah itu Lea punya anak lagi. Ya, punya anak perempuan. Kemudian Rahel juga punya anak lagi. Namanya Benyamin. Wah, setelah melahirkan Benyamin, ibu Rahel meninggal. Anak-anak. Jadi jumlah anaknya Bapak Yakub dari ibu Lea punya 6 dan 1 perempuan. Dari Bilha punya anak 2, dari Zilpa juga punya anak 2, dari Rahel juga 2. Jadi berapa jumlahnya? 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Betul, 12. Aduh, Bapak Yakub punya anaknya banyak, 12 ya, dari 4 istrinya dan 1 lagi anak Lea yaitu Dina. Jadi Tuhan memberkati, Tuhan menggenapi janjinya bahwa anak cucu Abraham akan banyak. Ya, dan dari ke-12 anaknya ini janji Tuhan juga digenapi untuk apa? Untuk karya keselamatan.
Jadi dari 12 anak Yakub ini Yesus lahir. Yuk, siapa yang tahu anak-anak Bapak Yakub? Ada berapa? 12. Yuk, kita ingat-ingat. Siapa yang ingat? Ayo Tante sebutin ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Sebulon, Yusuf, dan Binyamin. Ayo Tante ulang lagi, bising salah. Yuk. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Yusuf, Sebulon, dan Benyamin. Ada 12. Dari ke-12 anak Yakub ini menjadi 12 suku bangsa Israel. Jadi anak Bapak Yakub itu ada 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, namanya Dina. Dari 12 suku bangsa ini lahirlah Yesus sebagai juru selamat. Jadi rencana Tuhan itu pasti digenapi. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah punya agenda bahwa satu saat dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub akan lahir sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa anak-anak walaupun Yakub pernah melakukan kesalahan, tapi Yakub tetap dengar-dengaran sehingga rencana Allah digenapi. Dari keturunan Yakub inilah lahir sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan juga punya rencana untuk kita, untuk Tante Wawa, untuk semua orang. Rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Walaupun kelihatannya lama, kelihatannya susah, tapi kalau anak-anak kita semua tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu anak-anak kita semua akan menjadi orang-orang yang diberkati. Siapa yang mau menjadi dengar-dengaran? Yuk, ya dengar-dengaran kepada siapa? Kepada mama, papa, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, walaupun belum bisa ke sekolah, tapi ada tugas anak-anak harus dengan rajin mengerjakan. Supaya apa? Supaya cita-cita anak-anak bisa tercapai. Anak-anak, kita akan tetap berdoa kepada Tuhan supaya pada masa sekarang, masa pandemi, anak-anak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Siapa yang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran? Iya, anak-anak yang apa lagi? Taat. Anak-anak yang apa lagi? Yang setia. Ya, anak-anak, untuk pelajaran ini tidak ada ayat hafalan, tapi anak-anak menghafal 12 anak Bapak Yakub. Ya, anak-anak bisa melihat di dalam Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. Apakah ke-12 anak Yakub? Ya, Tante percaya anak-anak pasti hafal. Mau diulang? Yuk ulang. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Yusuf, Sebulon, dan Benyamin. Dan ada lagi 1 anak perempuan. Ya, puji Tuhan. Selamat menghafalkan, selamat belajar. Puji Tuhan. Sekian cerita dari Tante Wawa. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami juga tetap taat kepadamu ya Tuhan. Kami tetap setia mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Walaupun anak-anak ini masih kecil Tuhan, tapi kami berikan kepada mereka roh yang taat, roh yang setia kepada Tuhan,
roh yang dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dilanda pandemi corona. Kiranya Tuhan berkemurahan dengan belas kasihan Tuhan menghentikan pemaparan virus corona. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, di masa pandemi Tuhan akan tetap memelihara kami. Tuhan akan tetap memberkati kami. Tuhan akan tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku akan 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi.
membuat hastakarya anak-anaknya Bapak Yakub. Nah, buat adik-adik yang sudah menerima warta anak, kalian pasti menerima bahan untuk kreativitas ini. Buat kalian tidak menerima warta anak, kalian bisa download dan print ya nanti ya. Pertama-tama siapkan kertas dan dipotong memanjang seperti ini ya. Jadi 2 bagian dan setiap bagiannya dilipat 6 lipatan. Lalu kalian gunting gambar-gambar yang ada di warta anak. Kalau kalian belum dapat warta anak, kalian bisa download di bawah deskripsi video ini, ada linknya, kalian download ya. Lalu tempelkan di setiap lipatannya, 1 lipatan 1 nama dan 1 gambar. Lalu kalian satukan 2 bagian kertas tadi menjadi 1 bagian. Jadi panjang, jadi 12 ya. Setelah itu kalian lipat dan bagian atasnya dipotong zigzag. Jadi seperti ini, bagus kan? Nah, seperti ini adik-adik, kalian bisa beri keterangan di bawahnya dan di atasnya Bapak Yakub. Bisa adik-adik? Ayo kirimkan fotonya, kakak tunggu ya. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joy Kids. Yes,